Tuhan.
kita kembali datang kepada Tuhan lebih lagi. Tuhan, terus kami mau datang di hadapan-Mu. Kami rindu akan Engkau. Kami haus akan Engkau. Tuhan, pagi hari ini Engkau Tuhan yang ajaib bagi kami. Kami tidak pernah takut, kami tidak pernah gentar, dan kami tidak pernah bimbang. Karena Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta setiap kami. Terima kasih Tuhan. Makasih Yesus. Kami datang di hadapan-Mu. Kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sama-sama kita katakan Bapak Ibu. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku.
Engkau baik. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Kami bersyukur Engkau memberi kami kekuatan, pengurapan hikmat dan kasih karunia. Kami bersyukur Tuhan Engkau Allah yang baik. Kami berdoa buat Indonesia, kami berdoa buat seluruh dunia Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, kedaulatan-Mu nyata Tuhan. Kehendak-Mu jadi, kerajaan-Mu datang atas dunia ini. Tuhan Engkau memberkati, mengasihi setiap pribadi, setiap orang yang ada di dunia ini. Kami bersyukur. Pagi hari ini kami buka hati kami dimanapun kami berada untuk kami terima kebenaran firman. Firman-Mu penuh kuasa. Urapi hamba-Mu, sampaikan isi hati. Berkati semua umat-Mu, pelayan-Mu yang ambil bagian melayani Engkau pagi hari ini. Dimanapun kami berada, Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Norma dan teman-teman. Shalom saudara. Puji Tuhan, baik di tempat ini maupun dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Doa saya Tuhan menguatkan, menyertai, memberikan inspirasi kepada setiap Bapak Ibu Saudara. Pertama-tama saya ingin terima kasih kepada tim media Pelita Community yang sudah berjuang ya sampai kita bisa live streaming. Saya juga menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang di rumah, baik yang di Jambi, Jakarta, Muara Bungo, Medan, ya. Dimanapun setiap Bapak Ibu berada dalam naungan Pelita Community maupun sahabat rekan-rekan saya, jemaat sekalian, orang-orang percaya yang menonton live streaming ini. Tuhan memberkati saudara. Senang sekali bisa berbagi firman Tuhan. Saya percaya ada rencana Tuhan yang indah. Dan secara khusus buat saudara yang bertugas, yang hadir dan mendukung ibadah pagi hari di tempat. Shalom, Tuhan memberkati. Luar biasa saudaraku ya. Memang sangat terbatas karena jaraknya dan ruangannya. Tapi kita bisa bersama-sama menikmati firman Tuhan. Dan saya setelah bertahun-tahun kembali pakai catatan khotbah. Bukan kenapa-napa saudara, tadi HP saya minta Gideon anak saya buat live juga, coba-coba di IG. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Sekarang banyak hamba Tuhan yang terpaksa atau dipaksa atau memang hobi juga belajar Facebook, IG, ya. Kemudian banyak aplikasi yang bisa kita pakai buat komsel, buat ibadah. Puji Tuhan saudara. Hari-hari ini kita lebih merasa butuh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Situasi berubah, kebiasaan berubah, saudara. Saya tadi mau usap muka, oh ya jangan usap-usap muka. Banyak kebiasaan yang mesti kita ubah dan perubahan itu gak enak. Tapi perubahan yang benar selalu membawa kebaikan bagi setiap kita. Manusia yang mau terus bertahan, terus maju, dia harus mau berubah dan belajar. Nah, berkenaan dengan khotbah hari ini, saudara, kita masih tetap dalam tema penyembah sejati, ya. Dan hari ini kita mau belajar seperti Yesus, karena Yesus adalah penyembah sejati. Saat teduh beberapa hari yang lalu, saudara, saya mendapat hikmat Tuhan yang sungguh luar biasa lewat sharing saya dengan Yuli dan anak-anak. Jadi beberapa hari ini kami selalu punya waktu saat teduh bersama. Ini salah satu kebaikan daripada di rumah saja, ya saudaraku.
kita semua dipaksa di rumah saja, dan Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan karena kita di rumah saja. Nah, apa yang saya dapat, saudara, pertama adalah Allah berdaulat atas hidup kita. Allah berdaulat atas hidup saya dan saudara. Allah berdaulat atas hidup setiap manusia, semua kejadian di dunia ini. Tuhan kita, Tuhan yang penuh kuasa, Dia punya kuasa menentukan apa saja. Dia ingin berbuat baik dan kasih siapa saja, itu kedaulatan Tuhan. Karena banyak pertanyaan, kenapa orang yang percaya meninggal? Kenapa juga orang yang beragama meninggal? Bahkan hamba Tuhan ada yang meninggal. Saya beritahu saudara, itu kedaulatan tangan Tuhan. Ya. Ada orang memang segini, saudara, penyakit virus itu bukan dari Tuhan, tapi semua kejadian saya percaya Tuhan izinkan. Bahkan saya mau berkata-kata kepada orang Kristen yang keluarganya meninggal, saudara, saya mau bilang itu sudah seizin Tuhan. Jangan takut, jangan tertuduh, jangan khawatir. Engkau, keluargamu yang meninggal, itu seizin Tuhan, ada maksud Tuhan. Bahkan Yesus sendiri pun mati di salib. Kenapa Yesus mesti mati? Karena memang itu ada maksud Tuhan yang indah. Jadi engkau dipilih dalam rencana Tuhan. Baik itu saudara kita rasanya enak atau tidak enak, kita mesti tahu hidup kita dalam kedaulatan tangan Tuhan. Dari zaman dulu sampai sekarang, banyak yang sakit, ada banyak wabah. Tapi ada yang ditolong, ada yang meninggal. Bahkan di zaman Elia dikatakan ada kelaparan 3,5 tahun. Berapa lama Bapak Ibu? 3,5 tahun, saudara. Kita baru 14 hari, wah, berasnya sampai diborong banyak sekali, saudaraku. Ya, ada 3,5 tahun kelaparan. Tuhan pakai burung gagak untuk antar makan kepada janda di Sarfat. Tapi banyak janda, saudara, cuma janda itu yang dikasih makan oleh burung gagak. Kenapa? Karena kedaulatan tangan Tuhan. Setiap saudara saya dorong untuk berhubungan pribadi intim dengan Tuhan, sehingga saudara paham maksud Tuhan. Tiap-tiap orang punya langkah dan rencana yang dari Tuhan yang berbeda. Itu sebabnya jangan niru-niru yang lain, jangan lihat-lihat yang lain, jangan tertuduh, jangan juga kepedean. Saudara mesti doa, puasa, cari Tuhan. Saudara mesti ngerti dan tahu kehendak Tuhan buat hidup saudara, keluarga saudara. Itu yang pertama, karena Tuhan berdaulat atas setiap orang. Mari kita baca firman Tuhan ya, Lukas pasal 4 saudaraku, ayat ke-25 ya, karena waktu saya kutip. Nanti kalau di rumah kan bisa baca lebih komplit. Begini firman Tuhan, ini kata perkataan Tuhan Yesus. Dan aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Haleluya. Coba kita lihat ayat 27. Buka Alkitab sudah di rumah ya. Siapkan saudara, saya tunggu sebentar. Oh, di situ juga ada ya. Memang enak saudara, zaman sekarang jadi orang Kristen ya. Langsung disiapkan. Terima kasih tim medianya. Ayat 27. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Bukan Tuhan gak baik, gak menyembuhkan saudara, tetapi kita harus tahu saudara, Tuhan berdaulat atas hidup setiap orang. Tuhan punya rencana yang indah. Satu hal yang engkau mesti pastikan, engkau dalam rencana Tuhan, bahwa dalam lembah kekelaman, gadanya dan tongkatnya tetap menyertaimu. Itu saja. Dalam lembah kekelaman, berarti orang percaya bisa alami kekelaman, alami masa-masa sulit,
Tapi kita mesti tahu gadanya dan tongkatnya tetap menyertai engkau. Pimpinan Tuhan itu yang terutama. Jadi saudara, jangan khawatir. Percayalah tentang kedaulatan Tuhan atas hidupmu, atas keluargamu. Sungguh saya mau teguhkan, kuatkan. Ya, semua rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia, kita berdoa Tuhan berdaulat, bahkan seluruh dunia. Tidak ada sehelai rambutmu akan jatuh kalau tidak seizin Tuhan. Ya, namun kita tetap harus dukung pemerintah, hidup sehat, waspada. Itu sebabnya ibadah kita alihkan di rumah. Ya. Ada banyak masalah, kadang-kadang masalah gak bisa kita atasi dengan kekuatan kita. Gimana caranya? Jalani, nikmati. Jalani, nikmati. Ya. Persoalan ini gak bisa kita atasi dengan cepat, tapi kita nikmati, jalani, percaya Tuhan. Itu sebabnya sudah mesti komsel, saling menguatkan, jaga hubungan saudara dengan Tuhan, jaga hubungan saudara dengan sesama, supaya saudara tetap kuat bersama-sama. Bikin saat teduh, khususnya gereja anak. Tidak kebetulan tahun ini gereja anak kan programnya adalah mendorong orang tua untuk saat teduh bersama-sama dengan anak. Ya. Ibu Yena, Ibu Diana ingatkan saya terus untuk supaya mengkampanyekan ini. Jadi saudara, saya juga mau dorong setiap orang tua. Anak saya sudah remaja, ya, bentar lagi sudah bisa nikah. Zaman dulu usia 23, 24 sudah nikah. Tapi masih juga saya bina dan saat teduh bersama. Jadi saudara, ya, manfaatkan momen ini untuk lakukan kebaikan. Hal yang kedua, saudara, tetap di dalam Lukas pasal 4 adalah jangan khawatir, saudara, perkataan Yesus penuh kuasa. Karena perkataan Yesus penuh kuasa sebagai penyembah sejati, perkataan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga penuh kuasa. Ya, kita lihat saudara ayat yang ke-32 masih dalam Lukas pasal 4 ayat 32 sampai dengan 37. Saya bacakan, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadah itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu di tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub lalu berkata, seorang kepada yang lain katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Saudara, saya mau dorong saudara untuk berkata-kata dengan otoritas. Bukan sekedar mendoakan orang sakit, tapi sembuhkan orang sakit. Apa dasarnya? Firman Tuhan katakan, jika engkau percaya, engkau akan menerima kuasa. Engkau berkuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Bahkan di dalam nama Yesus, orang-orang disembuhkan oleh perkataanmu. Itu sebabnya kalau hari-hari ini ada keluargamu yang sakit, batuk, pilek, atau sakit apa saja, saya sangat dorong saudara doakan dia dengan telepon. Karena ketemu kadang-kadang susah, ya, dalam situasi ini. Tapi ingat baik-baik, perkataanmu penuh kuasa. Mesti percaya saudara, karena perkataan Yesus penuh kuasa. Dia hanya menghardik saja, setan pun keluar. Apalagi virus penyakit. Kita tidak meremehkan semua virus dan sakit penyakit. Yaitu sangat bahaya dan mematikan. Tapi saya mau kuatkan saudara, perkataanmu penuh kuasa. Virus penyakit akan tunduk oleh perkataan orang beriman. Katakan bahwa dalam nama Yesus, antibodi saya kuat.
kalau ada virus kena ke saya, virusnya akan mati. Dari zaman ke zaman, saya sudah bilang tadi ada wabah dan penyakit. Tapi banyak kesaksian orang-orang Kristen, saudaraku, selamat karena iman dan kuasa, karena hubungan pribadi. Ya, itu sebabnya saudara, engkau boleh minta dengan Tuhan. Tuhan, pakai aku, pilih aku, panggil aku. Kalau waktumu belum tiba, aku mau engkau pakai menjadi orang-orang yang menyembuhkan. Saya percaya saudara, Tuhan pakai situasi seperti ini untuk kita orang-orang percaya jadi berkat. Saya bersyukur saudara, kemarin yayasan kita juga memberikan donasi alat pelindung diri kepada Rumah Sakit Umum Jambi, dan kita masih produksi lagi, minggu depan akan kita antar. Terima kasih untuk support dari semua jemaat, karena kita masih berkarya jadi terang dan garam, dukung pemerintah, dukung para medis. Tapi hal lain yang bisa kita lakukan adalah sembuhkan orang sakit, doakan mereka, perintahkan dengan penuh kuasa. Bukan karena kita hebat dan kuat, tapi roh Allah ada dalam setiap kita. Saudara mesti percaya Tuhan memberikan kuasanya, rohnya, pada setiap orang yang mengaku Yesus di mulut, percaya di hati. Saya ingin saudara lihat nomor-nomor telepon yang sudah tim media siapkan, saudara, ya, buat area-area dan teman-teman yang engkau butuh dukungan doa, saudara, rekanmu, sahabatmu yang sedang sakit, atau ada keluargamu yang sedang sakit, saudara boleh hubungi nomor-nomor telepon yang tertera. Ada? Gak siap? Ya, sudah ada. Saya bingung karena saya cari-cari di sini tidak ada, saudara. Tetapi di bawah tulisan online katanya ada. Oke lah kalau begitu, saudara, ya kan? Jadi maksudnya sepanjang saya khotbah ini ada nomor teleponnya, atau yang ini saja, ditampilkan. Ya gak apa-apa, terus aja ditampilkan, ya. Sampai dengan khotbah selesai juga tidak masalah, saya pikir, kalau tidak mengganggu, ya. Nah, jadi saudara butuh bantuan di area-area. Saya mendorong juga penatua, pemimpin setiap area untuk aktif mensosialisasikan ini. Dorong semua jemaat dan orang percaya, praktekkan 5 pelayanan orang percaya. Hari-hari ini orang butuh kesembuhan, saudara, dan Yesus memberi kita kuasa untuk menyembuhkan. Kita hargai para medis, kita tolong mereka. Jadi selain disembuhkan lewat dokter, saudara juga bisa doakan supaya Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Ingat saudara, bukan kita yang berkuasa, tapi Tuhan yang berkuasa. Namun Tuhan memberikan otoritas dan kuasanya kepada setiap orang percaya. Haleluya. Sudah diberkati sama firman Tuhan hari ini. Ya, yang pertama, Allah berdaulat atas hidupmu. Yang kedua, perkataanmu penuh kuasa, ya, sebab perkataan Yesus penuh kuasa. Hal yang ketiga, saudaraku, coba lihat apa fokus Yesus, ya. Hal yang ketiga adalah beritakan Injil Kerajaan Allah. Lucu saudara, Yesus itu banyak yang cari jadi selebritis, banyak sembuhkan orang, tetapi dia tetap kepada fokusnya. Fokusnya adalah beritakan Injil Kerajaan Allah. Lihat ayat yang 42 sampai 44 dari Lukas pasal 4. Lukas pasal 4 ayat 42 sampai 44. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah di Yudea. Saudaraku, walaupun banyak orang butuh Yesus, tapi Yesus tetap pergi memberitakan Injil. Yesus tahu fokus hidupnya, memberitakan Injil.
Saya mau dorong saudara, kalau saudara penyembah sejati, belajar seperti Yesus. Beritakan Injil. Ini hari-hari yang baik engkau merenungkan ulang tujuan hidupmu. Saya juga sendiri berpikir, wah, saya ini 15-20 tahun kedebak-kedebuk, wah, sana kemari saudara, terus ini 2 minggu di rumah, nyaman lah, bisa lah, ya kan? Ngopi, doa, terus menata ulang. Apa yang penting yang harus saya lakukan? Apa yang tidak penting? Sebenarnya kadang-kadang kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak perlu, seperti kata Yesus kepada Marta. Tapi jangan salah, ya, gereja butuh Marta. Kalau nggak ada Marta, gereja nggak bisa jalan, saudara. Ya. Jangan bilang, saya ambil seperti Maria saja. Ya, duduk di bawah kaki Yesus, bangkrut, saudara. Ya kan? Maksudnya Maria bukan cuma duduk ya sejam lah saudara, tapi sisanya beraktivitas. Tapi maksud saya, ya, khususnya buat anak-anak muda yang kuliah, engkau yang sedang cari pekerjaan, jangan takut. Jangan takut di PHK. Engkau para bisnismen, doa dan minta hikmat. Setting ulang bisnismu. Saya berdoa hikmat Tuhan turun atas setiap engkau. Baik yang berbisnis, baik yang sedang mau mempersiapkan masa depan, anak-anak muda, ibu rumah tangga, orang-orang tua. Setting ulang waktumu. Ini kesempatan yang baik untuk engkau melihat prioritas hidupmu seperti Yesus. Walaupun banyak yang butuh, banyak yang nangis minta dia doakan, tapi dia pindah dari kota ke kota karena dia tahu dia harus jadi model. Dia harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Istri saya kemarin bilang, ngobrol-ngobrol sama saya berkenaan dengan ini. Saya bilang di rumah enak juga ya, pinggang saya bisa istirahat, gak kambuh, ya kan. Walaupun sakit gak ini. Kalau terbang terus ke Amerika kemana 30 jam, itu kan kadang-kadang duduk terus sakit kan. Terus istri saya bilang, kalau gitu jadi gembala aja lah, duduk di rumah. Saya bilang iya, memang enak juga, tapi saya pasti tidak betah. Karena bukan untuk itu saya dipanggil. Saya panggilannya memang misi. Saya panggilannya memang merintis gereja. Jadi kadang-kadang orang Kristen tidak cuma kerjakan yang nyaman. Suruh jadi bisnismen, jadi anak Tuhan, gak boleh cuma pilih yang nyaman saja. Ya, mesti pilih yang Tuhan mau, yang prioritas. Saya percaya istri saya cuma guyonin saya. Dia tahu saya gak betah, dia menikah sama saya sudah 20 tahun lebih. Dia tahu panggilan hidup saya. Ya. Tapi saya bersyukur saudara, khususnya di Pelita, banyak sekali teman-teman gembala yang mendukung saya. Ada gembala-gembala tiap-tiap ibadah, gembala-gembala tiap-tiap area. Ya. Tapi saya juga rindu ada banyak rasul yang muncul, ada banyak misionaris yang muncul. Sesuai dengan panggilan, jangan paksakan. Saudara kerjakan apa yang menjadi bagian panggilan dan hidupmu. Apa saja yang kita kerjakan karena Tuhan itu pelayanan. Ya. Saudara dengarkan baik, memasak masakan yang baik buat suami di rumah itu juga pelayanan, ibu-ibu. Tapi kita nggak boleh kerjakan ini terus lalaikan yang lain. Perbesar kapasitasmu, kembangkan, kerjakan apa yang Tuhan mau, tapi ingat, prioritasnya adalah beritakan Injil Kerajaan Allah. Jadi orang baik saja tidak cukup. Saudara mesti jadi orang yang memprioritaskan proyek Tuhan. Ketika engkau kerjakan, prioritaskan proyek Tuhan, maka ada kasih karunia yang berbeda. Ada sesuatu yang berbeda. Ya. Saudara, saya teringat Iin, dia menolong saya 10 tahun lebih, lalu dia dipanggil Tuhan. Lalu sekarang Pak Kastor ini merekomendasi Jenny menolong sebagian dari tugas saya. Kemudian saudara setelah magang 3 bulan, lalu dia resmi menolong saya. Ada fasilitas yang berbeda yang kantor berikan. 1 juta rupiah untuk uang pulsa, supaya dia bisa menolong saya karena frekuensinya tinggi.
Apakah kantor tidak adil? Kenapa Ibu Yuliana tidak dikasih pulsa 1 juta, ya? Ibu Norma tidak dikasih, tapi Jenny dikasih? Bukan, ini berkenaan dengan visi dan proyek yang dipercayakan. Demikian juga Tuhan, itu baru kantor gereja, saudara. Tuhan itu kalau kita punya visi Allah, punya proyek yang memang kita terima pribadi, saya percaya apa yang menjadi kebutuhanmu, baik lewat bisnismu, full time-mu, pekerjaanmu, sama saja. Sudah mesti tahu semua sumber itu datang dari Tuhan, baik nyawamu, kesehatanmu, hidupmu. Jadi tidak ada yang tidak dari Tuhan. Full time itu uang dari Tuhan. Kami makan dari persembahan jemaat, dari kolekte, ya, yang Tuhan pakai semua, saudaraku sebagai hamba Tuhan. Tapi kami tahu itu datang dari Tuhan. Tuhan akan membalas, memberkati saudara. Sama dengan semua bisnismen, saudara. Bukankah keuntungan yang didapat itu seizin Tuhan? Hikmat yang Tuhan berikan kepada engkau untuk mengerjakan semua bisnismu. Baik itu juga pekerjaan. Engkau yang bekerja profesional, sama saudara. Jadi dalam seluruh bidang pekerjaanmu, poin saya adalah ingat ada waktu dan prioritas untuk fokus Tuhan, untuk beritakan Injil Kerajaan Allah. Karena untuk itulah Yesus lahir, karena untuk itulah engkau ditebus dan dipanggil. Haleluya, saudara. Enak sekali khotbah online ini, saudara. Biasa waktu saya nggak cukup, ini rasanya saya sudah khotbah panjang, baru 28 menit, ya kan? Biasanya saya sudah rasanya pendek, diangkat-angkat terus dari belakang. Pak waktunya, Pak waktunya. Ini nggak ada yang mengangkat, ternyata saya lihat baru 28 menit. Hebat juga, saudara. Oke. Jadi saya mau ulangi, saudara. 3 hal ini yang kita dapatkan lewat Lukas pasal 4. Saya bersyukur untuk hikmat Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Ya, pertama adalah Allah punya apa? Kedaulatan. Allah berdaulat atas hidupmu. Yang kedua, perkataanmu penuh kuasa. Doakan, sampaikan hal-hal yang baik. Bukan cuma buat orang yang sakit, perusahaan yang sakit, proyek yang sakit, ya. Apa saja saudara yang butuh pemulihan dan kesembuhan, sampaikan. Itu sebabnya orang percaya diminta jaga kata-kata. Jangan ngomong asal bunyi, supaya perkataanmu berkuasa dan berwibawa. Bukan jaim, bukan. Tapi jangan sembarangan ngomong. Itu poinnya. Dan hal yang ketiga, saudara, beritakan Injil Kerajaan Allah. Itu prioritas hidup. Ya. Pakai waktu yang baik-baik, renungkan. Ya, sekali lagi pesan buat anak-anak muda, jangan khawatir untuk masa depan. Jangan bilang, wah ekonomi sepi nih, KO di. Oh enggak, saudara. Ada banyak kesempatan yang Allah berikan di tengah-tengah krisis. Ya, buktinya gereja jadi bisa online semua, saudaraku. Ya, ada banyak anugerah dan kasih karunia. Belajar terus, khususnya buat tim media, terima kasih. Tingkatkan skill kalian. Ini masa depan gereja ada di tangan kalian, ya, para anak-anak muda yang rambutnya masih hitam mengkilat. Saya lihat ini, saudara, ya, yang bisa berjuang. Kalau kami orang tua kan sudah tinggal diarah-arahkan. Pak, naiknya nanti dari kiri ya, ambil mic ini. Jangan lupa hidupin, Pak. Kemarin minggu lalu Bapak tidak hidupkan. Bukan salah mic, salah Bapak tidak hidupkan. Oh iya, saudara, saya berpikir berapa tahun lagi mungkin saya mesti dibantu hidupin mic. Tapi gak apa-apa, saudara, ya. Changjiang hou lang tui qian lang, itai xing ren huan jiu ren. Yang artinya adalah, saudara, ya, gelombang sungai Changjiang itu, saudara, kalau berapapun besar dia pasti akan ke pantai, ke pinggiran juga, dan gelombang yang lebih besar yang di belakang akan menyusul. Jadi orang-orang yang muda akan menggantikan orang-orang tua. Itu sudah normal. Tapi perenungannya adalah apakah kita sudah hidup efektif dan maksimal. Terima kasih sudah join pagi hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang mendukung di tempat ini, ya, dan dimanapun berada. Saya harap khotbah ini juga
bisa dibagikan dan bertahan berhari-hari dan berminggu-minggu. Yang minggu lalu saya suruh hapus karena itu baru pertama. Yang ini kalau di YouTube kayaknya bolehlah dikembangkan saudara untuk beberapa hari. Terima kasih, saya serahkan semuanya kepada tim teknis. Bagian saya adalah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara, kita mau berdoa. Bapak terima kasih. Di momen ini, hamba mau berdoa buat setiap orang yang nonton, yang ada di rumah, di tempat kerja, dimanapun, atau di tempat ini. Tuhan, kalau kami takut, di antara kami ada yang khawatir dengan situasi, kondisi, penyakit, firman Tuhan menguatkan kami. Hidup kami dalam tangan Tuhan. Allah berdaulat atas hidup setiap kami. Kalau engkau takut dan engkau diteguhkan oleh firman Tuhan pagi hari ini, serahkan hidupmu, percaya, perkatakan, Tuhan, engkau berdaulat atas hidupmu. Taruhkan tanganmu di hati, dimanapun engkau berada. Saya ingin berdoa untuk poin pertama ini buat setiap engkau. Bapakku berdoa buat setiap tangan dan hati yang butuh engkau. Firman-Mu katakan engkau berdaulat. Kuasamu tidak terlalu kecil untuk menilik setiap manusia di bumi dimanapun berada. Aku berdoa dalam nama Yesus, kuatkan dan teguhkan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Engkau berdaulat atas setiap kami. Lindungi keluarga kami, lindungi anak cucu kami. Jadikan kami berkat ya Tuhan. Kami percaya Tuhan pakai hidup kami. Dalam setiap keadaan dan kejadian, kami percaya selalu ada solusi dan jalan keluar. Kami berdoa buat Indonesia, kami berdoa buat Bapak Presiden kami, serta jajarannya. Tuhan beri kekuatan, penghiburan dan hikmat, supaya diberi kapasitas dan kemampuan untuk mengatasi masa-masa krisis ini dengan kuasa yang datang dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hal yang kedua, aku mau berdoa Tuhan buat setiap orang yang butuh kesembuhan. Bapak Ibu, apapun sakitmu, dimanapun kau berada, perkataan Yesus penuh kuasa. Itu sebabnya kita orang-orang percaya perkataannya penuh kuasa. Engkau teringat cucumu yang sakit, anakmu yang sakit, sekarang perkatakan, sebut namanya, bahwa dia akan sembuh, 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 dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa buat setiap keluarga, setiap orang pribadi yang butuh kesembuhan. Di tempat ini kami sepakat dalam nama Yesus, terjadi kesembuhan. Engkau yang kena virus COVID, virus apapun itu, virusnya mati yang ada di tubuhmu. Antibodimu kuat dan engkau sembuh. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadi mujizat, terjadi mujizat, terjadi mujizat. Dengarkan, dalam 3 hari engkau akan pulih. Engkau yang sedang terbaring kena COVID, dalam nama Yesus, engkau yang sedang kena COVID, engkau nonton siaran ini, dimanapun engkau berada, kuasa Tuhan menjamah engkau. Di dalam nama Yesus, jadi sehat, jadi sembuh. Terima kasih Tuhan. Kau berdoa Tuhan buat setiap orang, anak-anak muda, orang tua, atur ulang prioritas hidup. Apakah sedang memberitakan Injil Kerajaan Allah? Tuhan memanggil engkau dalam setiap bisnis pekerjaanmu. Tuhan minta waktu dan prioritasmu, seperti Yesus memberi prioritas untuk beritakan Injil Kerajaan Allah. Kalau engkau mau, taruhkan tanganmu di hati dan katakan, Tuhan, pakai aku. Aku minta urapan, fasilitas, berkat untuk aku memberitakan Injil Kerajaan Allah. Katakan, sampaikan kepada Bapa, sebab Bapa butuh prajurit-prajurit, khususnya hari-hari ini. Dia mengutus engkau
Yesus katakan, untuk itulah aku diutus. Hari ini dimanapun engkau berada, Yesus mengutus engkau. Ditambah-tambahkan kuasa, fasilitas, pengurapan untuk engkau jadi salesman Tuhan, untuk engkau jadi duta Allah di dalam nama Yesus. Tuhan mengurapi engkau, memberkati engkau, dan mengutus engkau. Dan terakhir aku berdoa buat para pengusaha, karyawan, engkau yang sedang butuh hikmat Tuhan untuk pekerjaanmu, untuk bisnismu. Engkau yang sedang mau lulus kuliah, engkau butuh hikmat Tuhan untuk apa yang kau kerjakan ke depan. Dalam nama Yesus, Tuhan buka lewat saat teduh pribadi. Dalam nama Yesus, Tuhan berkarya atas hidupmu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas Pelita Community, berkat-Mu atas gereja kami, berkat-Mu atas yayasan kami. Kami bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan di antara kami. Kami berdoa buat setiap penatua pemimpin di Pelita Community. Berkati mereka dimanapun mereka berada, berkati keluarga dan anak-anak mereka. Jadikan mereka tunas-tunas muda yang berkenan dan berhasil. Lindungi kami dari serangan kuasa gelap Tuhan. Lindungi anak-anak kami Tuhan. Jadikan kami berkat. Sungguh ya Allah, jadikan kami berkat. Generasi kami dan generasi setelah kami. Kami terlampau percaya ada pekerjaan besar yang menantikan kami, yang Allah kerjakan lewat Pelita Community. Terima kasih untuk sekolah yang sudah mau selesai tahap pertama. Terima kasih untuk dananya. Terima kasih untuk orang-orang yang terlibat mengerjakannya. Terima kasih Tuhan. Hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terakhir aku berdoa buat semua orang donatur, orang-orang baik, orang-orang yang luar biasa yang mendukung pekerjaan Pelita Community. Tuhan berkati rekan sahabat hamba yang selalu mendoakan, mensupport kami. Tuhan berkati. Kami mengucap syukur. Berkati semua full time yang ada di Pelita Community. Terima kasih untuk kebersamaan dan semua kami yang berkorban dan bayar harga. Hamba diberkati oleh pelayanan mereka. Tuhan membalaskan secara pribadi kepada tiap-tiap orang yang sudah menabur tenaga, waktu, dan kuasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sudah diberkati? Ya, luar biasa. Pasti engkau juga mengalami lawatan dan kuasa Tuhan, karena kita punya Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Nah, hari ini kita bersyukur kita masih boleh beribadah sekalipun dengan cara online, karena sekali lagi saya katakan Tuhan kita nggak dibatasi oleh waktu dan ruang. Jadi terus haus dan lapar akan Tuhan hari-hari ini. Amin. Nah, untuk jemaat Pelita yang ada di kota Jambi, untuk terus mendukung pelayanan pekerjaan seperti yang biasa Bapak Ibu lakukan untuk memberikan persembahan, maka boleh memberikan persembahan di nomor rekening yang sudah ada di layar. Nah, bagi Bapak Ibu jemaat yang ada di area Medan, Jakarta, Pekanbaru, atau Kabupaten Warabungo, kabupaten yang lain, Bapak Ibu boleh menghubungi penatua Bapak Ibu untuk Bapak Ibu memberi persembahan. Saya percaya di dalam situasi kondisi apapun, engkau masih tetap mau belajar terus memberi. Karena firman Tuhan katakan, berilah maka akan diberi. Amin. Oke, puji Tuhan. Jadi kami berdoa supaya sepanjang minggu ke depan kita boleh terus dalam pemeliharaan Tuhan, terus beraktivitas dan terus jaga kesehatan dan terus berdoa. Amin. Oke, kita akan akhiri ibadah kita. Dan mari kita sama-sama mau sekali lagi berdoa biarlah Tuhan pulihkan negeri kita. Amin.
satukan hati kami. Biar ada belas kasihan Tuhan turun atas negeri kami. Ada kemurahan yang datang melawat negeri kami. Bersama-sama kami jemaat Pelita Community dimanapun kami berada, dari rumah kami masing-masing, kami mengangkat tangan kami Tuhan, melepaskan shalom atas negeri kami, melepaskan shalom atas kota-kota kami, melepaskan shalom bagi lingkungan di mana kami tinggal hari-hari ini. Tuhan, kami tetap percaya Engkau berdaulat dan Engkau mengendalikan semua yang terjadi di muka bumi. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah negara kami. Kami berdoa biarlah hikmat Tuhan menyertai hidup mereka. Kami juga berdoa untuk para medis, perawat, dan setiap orang yang ada di garda depan untuk mengelola, untuk mengendalikan situasi ini. Tuhan, berikan kekuatan, berikan hikmat bagi mereka, perlindungan nyata atas hidup mereka. Bahkan aparat TNI Polri itu tetap dapat menjaga keamanan negeri kami, kota kami, lingkungan kami. Tuhan, biarlah bersama-sama kami bersehati Tuhan, untuk kami boleh melewati masa-masa ini bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami akan melihat pemulihan terjadi atas negeri kami, pemulihan terjadi atas kota kami, pemulihan terjadi atas ekonomi Tuhan, dan Engkau dipermuliakan Tuhan. Ini waktumu Tuhan, sehingga setiap lutut akan berkelut menyembah Engkau. Setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau ditinggikan dan Engkau menarik semua orang datang kepadamu. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang ada. Tuhan, biarlah tangan kuasa-Mu melindungi, menjaga, dan memberkati hidup mereka sepanjang minggu ini di dalam seluruh aktivitas mereka. Tuhan, sertai Tuhan, kalau mereka ada di rumah, Tuhan juga tetap lindungi, jagai, dan mereka yang bekerja, Tuhan juga tetap berkati Tuhan, supaya semuanya mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang mengembalikan persepuluhan milik-Mu, yang memberikan persembahan syukur untuk memperlebar kerajaan-Mu. Tuhan, digenapilah janji firman-Mu, berlimpah-limpah berkat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Bapakku berdiri di tempat ini dengan otoritas kuasa-Mu, berdoa memberkati umat-Mu sesuai dengan janji firman-Mu. Apabila Kau baik-baik mendengarkan firman Tuhan hari ini dan melakukannya dengan setia, maka diberkatlah hidupmu dengan umur panjang, diberkatlah hidupmu dengan kekuatan kesehatan, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaan tanganmu, diberkatilah studimu, diberkatilah masa depanmu, dan diberkatilah keluar masukmu. Kasih karunia dari Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat, katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Sampai bertemu di ibadah.